Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu proses paling penting di dunia keperawatan. Yuk, kita akan bedah gimana sih cara merawat pasien fraktur atau patah tulang, selangkah demi selangkah. Oke, jadi pertanyaan utamanya simpel aja, tapi penting banget. Kalau ada pasien datang dengan kondisi tulang patah, apa sih yang harus dilakukan seorang perawat? Gimana urutannya biar perawatannya maksimal? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia roadmap kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari langkah pertama, yaitu pengkajian. Terus kita lanjut ke diagnosa. Setelah itu kita susun rencana intervensi. Dan terakhir, tentu aja, aksi dan evaluasi. Semuanya ini saling nyambung loh. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Langkah pertama, pengkajian. Di tahap inilah, seorang perawat perannya mirip kayak detektif. Tugasnya adalah mengumpulkan semua petunjuk, semua data, biar dapat gambaran utuh tentang kondisi pasien. Pengkajian ini sendiri ternyata ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, kita ngobrol sama pasiennya. Ini namanya anamnesa. Kedua, kita periksa langsung kondisi fisiknya. Dan yang ketiga, kita pastikan lagi dengan tes-tes penunjang atau pemeriksaan diagnostik. Keren kan? Waktu anamnesa, kita dengerin banget apa kata pasien. Biasanya sih keluhannya nggak jauh-jauh dari, "Sus, ini sakit banget," atau "Tangan saya nggak bisa digerakin sama sekali." Nah, selain itu, kita juga perlu gali info misalnya, tadi habis jatuh atau kecelakaan ya Pak, sampai ke riwayat penyakit tulang kayak osteoporosis. Setelah ngobrol, kita lanjut periksa. Nah, ini dia tanda-tanda khas yang dicari perawat. Misalnya deformitas. Itu loh, kalau bentuk tulangnya kelihatan aneh atau nggak pada tempatnya. Terus ada bengkak, atau pasti pegang sakit banget. Kadang-kadang malah ada sensasi krit-krit atau krepitasi. Itu semua petunjuk kuat banget. Tapi kan kita nggak bisa cuma nebak-nebak ya. Dugaan tadi harus dikonfirmasi. Disinilah pemeriksaan diagnostik masuk. Paling umum itu pakai X-ray atau ronsen buat lihat patahnya di mana. Kalau mau lebih detail lagi, bisa pakai CT scan atau MRI, biar kelihatan juga kondisi jaringan di sekitarnya. Oke, semua data udah kekumpul nih. Terus, diapain data-data ini? Nah, sekarang saatnya kita analisis. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan diagnosa keperawatan atau gampangnya mengidentifikasi masalah utama si pasien. Dan, percaya atau enggak dari semua data yang rumit tadi, biasanya masalah keperawatan pada pasien fraktur itu mengerucut jadi 4 masalah utama. Yep, 4. Ini dia keempatnya. Pertama, jelas banget, nyeri akut. Kedua, karena tulangnya patah, pasti ada gangguan mobilitas fisik. Ketiga, ada resiko infeksi, apalagi kalau lukanya terbuka. Dan yang terakhir, resiko cedera tambahan, karena tulangnya kan lagi nggak stabil kan? Setelah kita tahu persis masalahnya apa, sekarang saatnya bikin strategi. Di tahap inilah kita merancang rencana intervensi. Kita tentuin tujuannya apa dan tindakan apa yang mau kita lakukan buat setiap masalah tadi. Kita ambil contoh diagnosa pertama ya, nyeri akut. Tujuannya apa? Simple, nyerinya harus berkurang. Terus, gimana kita tahu rencana kita berhasil? Kriterianya jelas. Kalau skala nyeri yang disebutin pasien turun, dan kita lihat sendiri pasiennya kelihatan lebih rileks dan nyaman. Nah, ini dia rencana aksinya. Mulai dari ngecek terus tingkat nyerinya, bantu pasien cari posisi paling enak, ajarin teknik simple kayak tarik napas dalam buat relaksasi, sampai kerja sama-sama dokter buat kasih obat pereda nyeri. Lanjut ke masalah kedua, gangguan mobilitas fisik. Tujuannya, ya biar pasien bisa gerak lagi secara bertahap. Targetnya tercapai kalau pasien udah mulai bisa beraktivitas sedikit-sedikit dan rentang geraknya makin bagus. Caranya gimana? Tentu kita bantu. Kita nilai dulu seberapa jauh dia bisa gerak. Kita bantu aktivitas hariannya. Kita anjurkan latihan gerak yang aman, dan kalau perlu, kita sediakan alat bantu jalan kayak kruk. Oke, rencana udah mateng, sekarang waktunya eksekusi. Kita sampai di langkah terakhir tapi yang paling menentukan, yaitu aksi dan evaluasi. Di sini rencana kita diwujudkan jadi tindakan nyata, lalu kita lihat hasilnya. Implementasi itu ya, ini dia saatnya action. Semua yang tadi kita rencanain di atas kertas, sekarang kita kerjakan. Mulai dari kasih obat, rawat luka, bantu pasien latihan, sampai kasih edukasi. Inilah inti dari merawat. Tapi setelah semua dikerjakan, kita nggak bisa langsung tinggal gitu aja. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, yang kita lakukan tadi berhasil nggak ya? Nah, inilah yang namanya evaluasi. Penting banget buat mastiin tujuan kita tercapai. Dan cara evaluasinya itu ada metodenya loh, namanya SOAP. Keren kan? S itu subjektif, alias apa kata pasien. O itu objektif,
apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. A itu assessment atau analisis kita. Dan P yang terakhir adalah plan, rencana kita selanjutnya mau ngapain. Nah, muncul pertanyaan menarik nih. Kalau kita sudah sampai di huruf P untuk plan di metode SOP, artinya proses perawatannya udah kelar dong? Selesai sampai di sini? Ternyata jawabannya adalah belum. Dan inilah poin terpenting dari semua ini. Asuhan keperawatan itu bukan garis lurus yang ada ujungnya. Dia itu sebuah siklus yang terus berputar. Huruf P alias plan dari evaluasi hari ini akan jadi data baru untuk pengkajian di esok hari. Prosesnya terus berlanjut, disesuaikan dan disempurnakan. Kenapa? Tujuannya cuma satu, memberikan perawatan terbaik yang terus beradaptasi untuk pasien.